namanya kejadian sudah ditetapkan sebagai terdakwa, sudah disidangkan, baru disusulkan namanya digital forensik. Coba Bang Leon, silakan. Ya itu tadi Mr. Ji, berarti kan ada yang salah dengan proses penyidikannya. Nah pertanyaannya sekarang Mr. Ji, alat bukti elektroniknya itu pernah nggak itu dilampirkan dalam berkas perkara? Kalau nggak Ya, pernah dilampirkan, ya masa salahnya jaksa? Kan itu salahnya penyidik, kenapa disembunyikan alat bukti elektroniknya? Kan begitu Mr. Ji. sekarang baru kelimpungan. Nah begitu ternyata ada perubahan keterangan, mau nggak mau kan penyidik ngomong kan? Karena kan Ya, kemarin kan penyidik akhirnya ngomong lagi itu kan gara-gara ada tuduhan penyiksaan kan Mr. Ji. ya betul. Nah, untuk membantah tuduhan penyiksaan ini mau nggak mau harus mereka keluarkan senjata. Lah Ya. adalah senjatanya juga nggak diakui secara hakim gitu aja, suruh panggil digital forensik untuk Hmm. diuji betul nggak alat bukti elektroniknya ini. Lah Ya. kalau tiba-tiba besok alat bukti elektroniknya justru bersesuaian dengan keterangan Ririn, apa nggak makin kelimpungan tuh Mister Ji? Makin kelimpungan. Ya, saya senang sih Bang Ari kalau ini ada salahnya di jaksa itu saya senang. Iya, Kenapa? saya senang dengan keterangan Bang Leo. Kalau Ya, saya nggak salahin jaksa mah, nggak rame-rame dikit, harus salahin juga dong, biar rame. Kok maling ya, nih? ya. Nah makanya kita justru menunggu nih. Apa yang ditunggu-tunggu sekarang ini adalah permintaan hakim itu sendiri, Bang Leon. Nah ini nanti Bang Ai nanti sampaikan ini. Ketika ahli ahli menerima alat bukti atau barang bukti berupa CCTV ini harus asli, tidak potong-potongan, harus harus sah secara formal, ya secara formal, kemudian tidak boleh apa namanya duplikat, tidak boleh ada yang namanya apa flash disk, harus betul-betul asli. Nah masalahnya ini ada Bang Leon informasi yang berkembang bahwa setelah selesai disedot lewat flash disk itu katanya harddisknya atau apanya itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya Bang Leon. Bagaimana tanggapan Bang Leon ini? Ya itu tadi nanti kan repot jadinya. Dia masih memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah atau enggak. Nah, Dia kan harus dikembalikan ketentuan undang-undangnya. ya, Ya apalagi kalau nanti udah terpotong-potong ya makin amsyong lah itu alat bukti. iya, iya. Apalagi nih pertamax sudah mungkin naik. Tapi hati-hati Mister Ji, jangan sampai kena siram air keras nanti. Oh saya di kamar, ini saya di kamar, saya nggak jalan-jalan. Oh, mantap begitu berarti. Ya, saya di kamar, saya nggak mau jalan-jalan. Mr. Ji, berarti prediksinya sama dengan kemarin ya, Bang Leon ya. Prediksi Mr. Ji, prediksi kita. Karena kalau misalkan itu dia ahli digital forensik dari awal, ya mungkin bakalan terang kita nggak ada di sini gitu ya kan. Apalagi tadi Bang Leon bilang seharusnya dari pihak Polres bekerja sama dengan Polda dan Mabes Polri seharusnya. Itu malah makin bubar kayaknya skenario Mr. Ji ya kan. Ya. Oke, oke. Benar sekali tuh Bang Haris. Kita kasih kesempatan Bang Ai. Bang Ai, bagaimana apa yang Anda temukan? Katanya dapat informasi bahwa itu dikembalikan. Benar nggak sih? Coba Bang Ai. Iya, kalau ini terkait CCTV yang di depan rumah atau TKP 1 ya, di depan rumah Pak Sahroni TKP 1 yaitu di Ya, apa toko bangunan. Nah, itu kan Pak Tony sempat bertanya kepada pemilik bahwa CCTV-nya sudah dikembalikan dan ditemukan itu potongan video yang 5 menit. 5 menit. Jam 5 lebih 1 yang akhirnya beredar rame di VT-VT YouTube dan sebagainya ya, di media sosial. Nah, itu yang akhirnya agak mencengangkan. Kok barang bukti harusnya dijadikan bukti persidangan dan persidangannya masih berjalan, belum inkrah, tapi barang buktinya sudah dikembalikan. Itu satu keanehan. Oke, saya coba flashback lagi tadi dari dari penjelasan Bang Leon. Ada tadi wording yang sangat bagus, yaitu ketika beliau bertanya ke saksi ahli digital forensik, itu ada kata kunci yaitu utuh. Betul ya Bang Leon ya? Betul, saya pernah bertanya itu ke ahli digital forensik yang dihadirkan Ya. oleh Bareskrim. Dan jawabannya seperti itu. Kalau video alat bukti elektroniknya tidak utuh, maka itu tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah. Ya. Saya coba ini mari kita coba
perjelas definisi utuhnya itu. Kita coba tafsirkan ya. Ini pakai hermeneutik. Utuh yang dimaksud saya yakin oleh ahli forensik itu bukan utuh sekedar filenya utuh. Kalau yang sekarang kan yang berkembang narasi video dipotong-potong, bukan sekedar itu, bukan video utuh, bukan. Tapi sistem yang utuh. Agak berbeda nih levelnya. Jadi bukan hanya filenya yang utuh, tapi juga sistemnya utuh. Sistemnya masih integrated dan sebagainya. Nah, ini contoh yang paling gampang kita bisa lihat. Misalkan KPK ketika ngerebek rumah atau kantor yang diduga korupsi ya, yang diangkut apa? Bukan harddisknya, tapi komputernya. Kasus Jessica Wongso, yang diambil DVR-nya, bukan harddisknya. Oh, Jadi bahkan bukan di copy filenya, tapi diambil sistemnya yang diambil. Utuh di sini adalah definisinya harusnya sistem. Nah, ini yang menarik ketika tadi sistemnya sudah dikembalikan. Kalau artinya itu kan berarti unit kameranya sudah dikembalikan dengan berikut storage dan sebagainya udah kembali ke pemilik. Kalau itu benar terjadi, maka sudah tidak integrated gitu. Integritinya udah nggak bisa dijamin. Artinya apa? Otentisitasnya juga tidak bisa dijamin. Nah, ini akhirnya akan menyulitkan ahli digital forensik yang baru didatangkan belakangan ini untuk menganalisa itu. Gitu. Nah, saya juga urun rembuk tadi terkait ada pendapat siapa yang salah ya. Ini memang agak complicated menurut saya. Ini kan KUHP dan KUHP kita kan baru ya, yang akhirnya memposisikan alat bukti elektronik itu menguat ya dibandingkan dengan sistem yang lama gitu. Nah, kalau saya kemarin di awal waktu di nongol pertama di Komal ini, saya sempat sampaikan ada distorsi definisi terkait pemaknaan digital forensik. Nah, ini takutnya di aparat penegak hukum kita juga terjadi seperti yang sama, karena kalau saya amati ketika mereka menyampaikan definisi terminologi digital forensik, definisinya itu seakan-akan adalah image processing, yaitu enhancement dari gambar atau video. Padahal saya balik lagi, digital forensik itu tidak itu. Digital forensik itu adalah proses panjang yang namanya kalau forensik itu ada prinsip. Jadi ini ada dua kata, ada kata digital, ada kata forensik. Nah, forensik itu ada workflow-nya, baik forensik kedokteran, forensik barang biasa, atau forensik ini forensik barang fisik dan juga forensik digital itu ada workflow-nya, dan itu workflow-nya dari awal sejak diambil. Nah, makanya kalau tidak diikuti kaidah itu maka bisa break gitu istilahnya integritasnya, otentisitasnya dan sebagainya. Nah, makna ini yang saya takutkan belum tersosialisasi dengan baik karena ini masih sangat baru ya. Belum banyak dipahami dan ahlinya memang belum banyak di negara kita. Jadi dan penyebarannya juga belum rata. Misalkan juga digital forensik lab facility di Indonesia di polisi kan itu masih belum rata, bahkan belum ada di setiap provinsi, masih ada di beberapa provinsi, apalagi sampai level kabupaten gitu ya. Ini juga jadi kendala tentunya dari penegak hukum kita. Saya bukan mau ini ya, ini kita coba ketika kita menilai juga harus adil ya melihatnya. Nah, saya coba menilai memang ada kesalahan, betul itu kesalahan, tapi fatal menurut saya. Ya, kayak misalkan kemarin saya sebutkan ketika report yang di pengadilan penyampaian verbalisannya penyidik yang menggunakan Celebrate tools untuk ngeforensik smartphone itu seakan-akan dia ini sudah kayak layak jadi pembalap gitu. Jadi orang dikasih katakanlah Celebrate itu kayak F1 gitu, kayak mobil F1. Dia biasanya sopir truk gitu, tiba-tiba disuruh pegang mobil F1. Lalu orang berarti karena dia udah pakai Celebrate, dia berarti ahli digital forensik gitu. Padahal belum tentu. Orang bisa nyetir F1 jalan mungkin pelan, tapi ketika kena 10G, kena force istilahnya akselerasi 10G, mungkin dia bisa pingsan duluan tuh sebelum nggak bisa nyetir lanjut gitu. Ya. Beda sama nyetir truk yang jalannya siput yang cuma 30-60 km per jam gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan aparat hukum punya persepsi yang tereduksi, begitu juga dengan publik sehingga tujuan awal bahwa digital forensik itu kuat sebagai bukti saintifik itu tidak tercapai karena banyak prosedur yang sudah dilanggar atau banyak SOP yang tidak diikuti. Kira-kira gitu, Mr. Steve. Oke. Terima kasih. Sebentar ya teman-teman ya. Saya tanya asisten dulu. Jadi gini, kalau menyalahkan tadi ada Bang Ari Ambon, jaksa, polisi enggak. Begini. Saya kasih tahu dulu. Kalau kebenaran itu berebut itu.
Ini ada juara satu nih, siapa nih yang mau, pasti berebut itu. Tapi kalau kesalahan kadang-kadang itu saling lempar. Ya itulah yang terjadi teman-teman. Ya, kalau kesalahan itu pasti saling lempar. Tidak mau itu saya disalahkan. Kamu yang salah, karena apa kamu tidak ingatkan saya? Saya sudah ingatkan, kamu tidak segera buat. Alah, pokoknya yang namanya kesalahan itu pasti saling lempar. Tidak ada orang berani mengakui kesalahannya. Oke, santai dulu. Asisten, saya kok bingung ini asisten. Apa sih yang dimaksud dengan utuh? Sebagaimana yang disampaikan narasumber kita tadi, pakai lipstick dulu, pakai lipstick ya. Oke, kita mulai. Dalam persidangan tindak pidana, rekaman CCTV yang utuh berarti rekaman tersebut asli, tidak terputus, tidak direkayasa, diedit, dan berkesinambungan dari sebelum hingga sesudah peristiwa terjadi. Keutuhan ini dibuktikan melalui uji digital forensik untuk memastikan barang bukti elektronik tersebut sah dan valid. Rekaman CCTV yang utuh di pengadilan memiliki kriteria utama berikut. 1. Otentik dan tidak mengalami manipulasi, rekaman tidak boleh dipotong, disambung, atau diubah durasi maupun gambarnya. Ahli digital forensik akan memeriksa metadata, data digital di dalam file, untuk memastikannya sama persis dengan aslinya. 2. Keterangan ahli digital forensik, untuk membuktikan keutuhan ini, jaksa penuntut umum atau pengacara akan menghadirkan ahli forensik digital. Ahli tersebut akan memberikan keterangan ilmiah apakah file video telah direkayasa atau memang asli. Dan 3. Menjelaskan rangkaian peristiwa, CCTV yang utuh berfungsi sebagai alat bukti petunjuk. Rekaman harus memperlihatkan runtutan kejadian pidana secara jelas, kronologi, guna memperkuat alat bukti lainnya seperti keterangan saksi atau terdakwa. Dalam hukum acara pidana Indonesia, CCTV dikategorikan sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UIT). Keabsahannya di persidangan diakui secara sah asalkan memenuhi syarat otentisitas tersebut. Oke. Sudah asisten, terima kasih kita berikan kepada narasumbernya. Sudah asisten saya Bang Ai ya, sudah benar ya yang namanya utuh tadi ya, Ya, silakan Bang Ai. iya, betul. Ya, cuman itu dia masih ada yang kurang lengkap dari sisi penjelasan autentikasi. Ya, Kemarin itu saya sebutkan karena kenapa sistem sampai di level sistem yang diambil, hardware-hardware-nya juga diambil, itu karena tadi untuk menjaga integritas sistemnya, autentikasinya itu di situ. ya, Nah, nanti misalkan begini contohnya, Mr. J. Misal nih, di mobil Mr. J, di dashcam, saya juga beli dashcam nih. Merek sama, model sama, Mr. J. ya, Nah, tetapi konfigurasi kita berbeda, Mr. J. Misalkan saya config di dashcam mobil saya itu saya setting setiap 1 jam ganti file. Diputus dulu 1 jam. Sementara di tempat Mr. Z setiap 500 mega ganti file. Nah, nanti ketika misalkan ini di bukti persidangan kan akhirnya ditanya, loh model sama, tipe sama, software version sama, kok beda produknya? Yang ini yang punyanya AIS ini misalkan kok cuman ada yang 300 mega, ada yang 100, ada yang 50 gitu kan. Sementara ya. di punya Mr. Z konstan 500, 500, 500. Nah, Hmm. ini yang benar yang mana? Jangan-jangan ada yang manipulasi, ada yang ini gitu, bro. Jangan-jangan saya yang dimanipulasi kok, besar kecil. Punya Mr. J yang dianggap asli gitu. Padahal sebenarnya dua-duanya asli. Hmm. Karena dia lihat sistemnya, oh punyanya AI di config seperti ini, punya Mr. J di config seperti ini. Berbeda config, beda output. Nah, itu ada penjelasan. Dan disitu nanti ahli yang akan bisa menjelaskan kenapa Ya, ada perbedaan output, kenapa ada potongan-potongan. Jadi tidak akhirnya berliar-liar kemarin, akhirnya menebak, oh ini motion detection gitu kan. Nah, kemarin kan gitu kan, tapi ternyata kalau yang di bengkel tuh nggak ada motion detection. Dia potong-potong karena durasi atau karena waktu, gitu. ya, ya. Kira gitu. Jadi, tapi kan kemarin yang saksi verbalisannya tidak sanggup menceritakan itu, akhirnya jadi pertanyaan publik. Ya karena bukan ahli Bang Ai. Jadi kalau ahli yang menjelaskan tuh mungkin Betul. kita percaya. Ini sistemnya menggunakan durasi sekian menit, sekian menit. Silakan Bang Leon. Ini tadi saya sudah sampaikan sama asisten Bang Leon. Keutuhan tuh ya begitu itu Bang Leon agar menjadi sah, menjadi alat bukti di persidangan. Silakan Bang Leon. Iya, Mr. J. Jadi memang sebenarnya sejak awal begitu mereka menemukan di situ ada CCTV seperti yang dibilang sama Bang Ai tadi tuh ya sistemnya alatnya yang diserahkan ke digital forensik biar dia nyedot sendiri. Jadi ketika dia nyedot sendiri itu maka keaslian dari alat bukti elektronik itu betul-betul terjaga. Mm-mm. Keutuhannya betul-betul terjaga. Kalaupun semisal kayak tadi yang dijelaskan oleh Bang Ai itu bahwa setiap 1 jam beda file itu nggak ada persoalan selama itu adalah by system bukan karena proses editing.
Mm-mm. Kalau udah dipotong-potong, itu namanya udah proses editing. Nah, itu yang nggak termasuk dalam kategori alat bukti elektronik yang sah, gitu loh. Tapi kalau potong-potongnya karena by system itu kan bukan proses editing, Mr. Ji. Iya. Jadi itu tetap keutuhannya dapat dipertanggungjawabkan, keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, maka dia memenuhi syarat sebagai alat bukti elektronik. Tapi kalau yang motong-motong manusia, ya itu udah proses editing, berarti dia sudah tidak utuh. Hmm. Keasliannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hmm. Betul ya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian, saya berpendapat ini bukan dalam konteks mendukung Ririn, tapi dalam konteks berdasarkan nilai-nilai hukum yang ada. Gitu loh. Makanya saya sampaikan tadi pendapat yang mengenai alat bukti elektronik harus utuh itu bukan pendapat saya, tapi itu pendapat dari ahli digital forensik yang dihadirkan oleh Bareskrim, oleh penuntut umum dalam perkara yang pernah saya pegang, dan pendapatnya beliau seperti itu karena di undang-undang memang sudah mengatur seperti itu. Begitu kawan-kawan. Mr. Ji, mau nanya sedikit boleh? Boleh. Ini memang waktunya untuk bertanya. Mumpung ini jangan sampai kelimpungan di belakang. Bang Leon, izin Bang Leon. Ini kan peluang tadi Ririn ini yang Bang Leon bilang kayaknya sih tipis ya. Ini untuk bebas ya. Saya kemarin sudah tanya sama Prof. Emran, tapi ini yang ada mau saya tanyakan. Nah, apabila besok ahli datang nih misalkan, terus dia bilang langsung aja ya to the point, bahwa CCTV ini sudah tidak asli, sudah tidak utuh. Nah, terus kalau misalkan ini kan ada bagian-bagian yang saya bilang kemarin, peluru terakhirnya Pak Tony ada di CCTV 0501, senjata terakhirnya dari JPU itu di CCTV yang terakhir ini ya, di luar walaupun ini sudah tidak sesuai dengan undang-undang didapatkannya ya. Nah, apabila di CCTV 0501 ahli menerangkan bahwa itu bukan Ririn dan Prio, dan di CCTV yang di kios terakhir ini ahli menyebut bahwa itu bukan mayat, benar itu telur atau beras. Ada kemungkinan nggak, Bang Leon, untuk menambah ya keyakinan hakim untuk memberikan vonis bebas kepada Ririn? Terima kasih Bang Leon. Oke. Saya persingkat aja ya. Saya persingkat saja bahwa apa yang menjadi dakwaan, apa yang menjadi pernyataan akhir-akhir ini tidak sesuai dengan fakta dan itu disampaikan oleh ahlinya begitu ya. Ya begitu ya. Setuju ya. Nah, begitu Bang Leon. Ketika nanti justru pendapat ahli bertentangan dengan fakta ini Bang Leon. Bagaimana menurut Anda Bang Leon? Kalau ahli digital forensik bilang itu bukan Ririn, bukan Prio, terus yang dibawa itu bukan mayat, ya makin selesai lah Mr. Ji. Itu nggak terima kelimpungan lagi tuh 12 pas itu. Lek jare wong Jawa kena endase itu. Aku nggak ikut-ikutan ya, itu Bang Leon tadi itu. Tapi memang benar. Tapi memang benar. Kalau itu Ririn itu tetap ternyata yang disampaikan itu adalah mayat, itu adalah menurut pendapat saya, menurut pendapat orang yang bukan ahli. Tetapi ketika ahli menyatakan dengan segala teknik ya, apakah itu nanti benar atau tidak saya tidak tahu. Di zoom kah, diperbesarkah, begitu diperbesar, diwarnai, kemudian dimakin cetak, tahu ya cetak ya. Makin cetak ternyata di situ terlihat misalnya apapun itu ternyata dia menyatakan bahwa oh ini adalah begitu ya, hakim juga makin jelas menilainya, makin jelas ya, gitulah Bang Ari makin cetak, makin cetak Bang Ari. Taunya ceto, bukan ceto. Ya kan ini ceto itu bahasa Jawa, kalau cetak kan bahasa Indonesia. Kalau cetar? Kalau cetar itu membahana. Oh iya, ada satu kemungkinan lagi Mr. Z. Selain khususnya biometrik tadi, selain tidak dan iya bisa dikonfirmasi, juga ada kemungkinan tidak bisa dikonfirmasi. Karena mungkin kualitas gambarnya kurang, tidak pernah dapat muka utuh yang
apa parsial, dapatnya tidak bisa dikonstruksi secara utuh. Itu bisa juga, Mr. J. Sehingga Oke. tidak mungkin untuk dilakukan Kalau biometrik analisis kalau atau ahlinya itu juga. kalau ahlinya besok kesimpulannya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, itu semakin menegaskan kekaburannya, Bang. Bukan membuat semakin terang, tapi justru semakin menegaskan ketidakterangannya. Bang Leon izin, itu di luar konteks itu kan CCTV itu ini sudah mengakui bahwa itu memang dia, tapi yang dibawa telur atau beras gitu ya, Bang Leon. Hakim tidak boleh hanya berdasarkan pada pengakuan dari terdakwa. Kalau tiba-tiba nanti dibanding dia bilang itu bukan saya, apa nggak bawa belur tambah? Oke. Sebentar Bang Ari. Bang Ari tadi masih baik. Masih baik. Jadi Bang Leon ya. Ari itu masih baik tadi bahwa itu kalau nanti ahli bilang bahwa itu artinya masih maulah meneliti itu. Tapi kalau ada kata-kata ini, bagaimana ahli? Apakah Anda sudah melakukan penelitian? Mohon maaf yang mulia, karena ini tidak asli, maka kami sebagai ahli yang memiliki izin tidak bisa melakukan penelitian terhadap barang yang tidak asli. Jadi kami tidak lakukan itu yang mulia. Terus bagaimana ya? Apakah itu semakin cetar? Silakan Bang Leon. Semakin ngawang Mr. J buktinya. Kan bisa tadi Bang Ai, kalau tadi kan dibilang keutuhannya, originalitasnya, autentikasinya, kalau itu tidak ada semua, terus ahlinya itu tidak mau, nggak bisa ini. Artinya kan tidak ada hasil jadinya Bang Ai. Betul. Kalau kalau apa namanya saksi ahlinya berintegritas, saya yakin jawabannya ya tidak jauh-jauh dari itu, Mr. Z. Iya, Dia demi kalau dia tidak mau menggadaikan profesional dan itu ya integritas akademiknya ya. iya. Iya kan di dalam KUHAP kan jelas itu Bang Ai bahwa alat itu harus betul-betul original. Kalau ini dari mana? Mana anunya? Sudah tak kembalikan. Mana yang ini? Sudah saya putar kemarin. Saya tunjuk-tunjuk pakai flash disk. Kemudian saya pindah-pindahkan, saya kasih teman-teman misalnya nih, misalnya. Loh, kok kamu kasih begitu? Ya jelas ahli tidak akan mau, ya nggak Bang Ai? Iya Iya dong, betul. iya Ya, dong. misal aja gini misalkan nih, contoh paling gampang nih. Kan ketika mindahin ke flash disk, saya bayangannya gini, dari CCTV kamera yang micro SD dipindahin ke komputer. Hmm, Lalu komputer punyanya siapa? Punyanya penyidiknya ternyata Windows misalkan gitu kan. hmm. Itu sama Windows, setiap micro SD kita tancepin ke Windows, itu nulis Windowsnya. Kalau nggak di itu dibikin read only. Makanya kemarin saya ceritakan kan, micro SD itu ketika handling ke micro SD ada teknisnya, ada mekanisme supaya dia read only sehingga kita ketika masukkan ke Windows atau ke Mac OS atau ke Linux tidak ditulis sama OS-nya, tetap sama seperti ketika cabut dari CCTV-nya. Karena apa? Ketika udah ditulis sama Windows artinya integrity sistemnya udah fail, udah ketambahan file ditambahi sama Windows. Atau kalau pakai Mac ya, ketambahan file yang ditulis oleh Mac. Karena Windows sama Mac kan butuh metadata untuk mengakses micro SD itu. Makanya kalau nanti dilihat ada sistem information kalau di Windows, ada tambahan folder itu. Kalau di Mac nanti ada file fs event kalau nggak salah ya, salah satunya .fs event. Ketambahan itu udah nge-break, itu nggak sesuai dengan sistemnya dia. Nah ini yang jadi masalah gitu. Kira-kira gitu Mas Didi. Oke, keren. Ya, Bang Kalau Leon. kalau sampai kejadian begitu Mr. J, akhirnya jaksanya turu bantalan gubis. Turu bantalan kubis. Turu ini beneran. Kayak apa itu? Aduh, ini teman-teman itu ya, nyesel ya. Yang teman-teman yang lain itu loh, nyesel tidak nonton ini, tidak ngikutin ini. Kalau ngikutin dari awal sampai sekarang nih, beginilah ceritanya. Makanya saya selalu bilang, kalau mau nonton Komal, kamu masuk saja 5 menit dulu tonton. Kalau seneng, kamu tambahkan 5 menit lagi. Nah, baru dapat ilmunya. Tapi kalau baru datang terus terus pergi lagi ya nggak dapet. Makanya ini rugi nih. Nih saya ini toh baru ketemu Bang Leon nih. Ya komunikasi sih sering ya, tapi Komal nih 4 tahun ya, 4 tahun baru. Nah sekarang sampai tanya oh nih ya tanya oh itu. Ini
Bang Don, kenapa naik lagi Bang Don? Perasaan tadi sudah naik. Tadi dipanggil Kapolda Terzi, siap salah. Aku tahu belum puas kan, makanya silakan dipuaskan diri Anda. Izin Terzi, ini mumpung Bang Ya, Leon 2 tahun setengah baru nongol. Bang Leon, izin. Nah, sekarang kita berusaha membaca fakta persidangan, alat bukti yang dimiliki sampai saat ini, gitu ya. Yang saya tahu alat bukti itu kan yang diajukan jaksa itu kurang lebih sih ada 5 lah ya, termasuk surat juga. Nah, surat itu suarane. halo, halo. Nah, surat itu terkait hasil visum, Zoom. visum korban. Nah, kemudian alat bukti elektronik kan nggak hanya CCTV. Jadi Tapi handphone juga disebut alat bukti elektronik. Nah, kemarin di fakta persidangan itu sudah dibongkar melalui sistem Celebret, gitu ya. Nah, keterangan-keterangan yang ada di hasil isi. ekstraknya handphone si Ririn itu, wah itu kalau kita baca ya, yang dinarasikan oleh APH, nah, itu luar biasa tuh. Jadi ada upaya download jurnal terkait peran penyidik dalam menangani kasus dengan barang bukti yang hilang. Nah, itu jurnal yang di-download Ririn, ini dari handphonenya ya, kita bicara hasil ekstrak handphonenya Ririn. Nah, kemudian ada juga cara menghilangkan bau busuk bangkai hewan, cairannya dan seterusnya. Nah, kemudian kurang lebih ya, mungkin detailnya saya lupa, cara pelarian ilegal gitu ya, upaya melarikan diri. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang kalau kita percaya itu, karena ini kan keluarnya dari Puslap 4 Barreskrim Polri. Nah, itu kan otomatis sudah melalui digital forensik. Kita kesampingkanlah dulu sekarang CCTV, karena itu memang faktanya belum ada, dan itu dimintakan hakim besok harus dihadirkan. Nah, alat bukti CCTV kan yang sama-sama kita tahu tidak wajib jika itu bukan alat bukti utama. Nah, karena ini alat bukti utama, makanya diwajibkan gitu oleh hakim. Nah, kemudian ada juga lagi alat bukti forensik, yaitu sidik jari di TKP kedua terdakwa ini, gitu ya. Maksud saya kita berusaha mengumpulkan alat bukti yang sudah tampil di persidangan dan dikonfirmasi oleh kedua terdakwa. Nah, Ririn sudah mengkonfirmasi bahwa itu adalah sidik jari dia, satu di pintu geser, satu lagi di botol vape, gitu ya. Kemudian Ririn juga sudah konfirmasi terkait CCTV bahwa itu memang saya, tapi yang saya angkut bukan jenazah, itu adalah beras 2 karung dan telur, gitu ya. Intinya sudah ada konfirmasi oleh Ririn, walaupun keterangan terdakwa tidak bisa sepenuhnya dipercayai hakim. Dan walaupun juga keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti dari 8 alat bukti. Nah, dari rangkaian alat bukti yang sudah hadir di persidangan, yang kemudian sudah dikonfirmasi oleh kedua terdakwa, apakah itu kira-kira bisa untuk menyimpulkan tuntutan jaksa nanti gitu. Jadi bukan serta-merta kita bilang, wah Ririn ini tidak ada jejak sama sekali. Prio mungkin juga ada jejak tapi sedikit. Nah, tadi betul juga saya sampaikan bilang kalau sampai putusan bebas sih kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, mungkin ada pertimbangan lain. Nah, terkait bukti elektronik tadi kan ada beberapa itu, Bang Leo. Nah, jadi kayak handphone tadi, nah kira-kira pertimbangannya gitu, maksud saya, apakah tetap bisa condong ke kekurangan alat bukti formil, tapi materialnya sudah oke gitu. Nah, apakah cukup untuk bisa memutuskan sesuai pasal 459 tadi, perencanaannya di surat dakwaan sih udah jelas gitu. Apakah hakim tetap bisa memutuskan gitu dengan kondisi sekarang nih, dengan kondisi sekarang alat bukti yang sudah dikumpulkan, Bang Leo. Terima kasih. Langsung Bang Leon. Oke, pertama saya jawab ya. Browsing-browsing di internet, jurnal-jurnal itu tidak membuktikan apapun. Tidak membuktikan bahwa si Ririn yang membunuh, tidak membuktikan bagaimana cara membunuhnya. Itu kan lagi-lagi masuknya sebagai indirect evidence kan. Mereka mencoba membangun framing
bahwa seolah-olah dengan Ririn membrowsing begitu bahwa dia adalah pembunuhnya. Itu kan framing yang sedang mereka bentuk, bukan alat bukti yang mereka bentuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tindak pidana pembunuhan berencana itu harus jelas bagaimana cara membunuhnya. Contoh nih, saya kasih contoh. Si A berniat membunuh si B dengan cara meracun. Ternyata pada saat meninggalnya si A itu membunuhnya dengan cara mendorong dari tangga. Apakah di situ ada pembunuhan berencana? Nggak ada, karena apa? Rencananya dia membunuh menggunakan racun tidak terjadi. Yang terjadi justru membunuh dengan cara mendorong di tangga. Artinya apa teman-teman sekalian? Harus dibuktikan, betul-betul dibuktikan secara nyata bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan cara memukul menggunakan palu godam. Kalau ternyata pembunuhannya dengan cara lain, maka perencanaannya itu jadinya nggak ada. Karena apa? Alat yang dipersiapkan untuk membunuh tidak dipergunakan. Dengan demikian maka perencanaannya itu menjadi tidak ada. Begitu teman-teman sekalian. Nah, apalagi kalau mau dianggap terbukti pembunuhan berencana, harus jelas siapa yang membunuh. Sampai sekarang kan belum jelas siapa yang membunuh nih. Faktanya masih abu-abu. Si Prio bilang yang memukulnya itu si Ririn, sementara fakta dakwaan kan bilangnya Prio yang memukul. Nah, sekarang pertanyaannya, hakim mau menggunakan siapa yang dianggap membunuh? Yang memukul pakai palu itu siapa? Jadinya hakim akan mempercayai fakta yang mana? Kalau itu aja nggak bisa dijawab, ya nggak mungkin dong mau dianggap pembunuhan berencana. Logikanya kira-kira seperti itu. Oke, Bang Leon, kalau apa tadi Bang Leon sampaikan, tidak mungkinlah dianggap itu pembunuhan berencana. Karena nggak jelas siapa yang bunuh, siapa yang membantu membunuh. Nah, kalau kondisinya dengan kasus Pak Oman sekarang, di mana tidak ada saksi lain selain mereka berdua saling menjadi saksi, kita anggaplah mereka pakai hak ingkarnya dari awal penyidikan sampai sekarang. Nggak ada yang ngomong satupun. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan penyidik kira-kira kalau seandainya kondisinya seperti itu? Sedangkan tidak ada saksi yang menyatakan melihat membunuh, direct evidence-nya tidak ada. Tidak ada saksi yang melihat, tidak ada CCTV yang langsung menyorot tindak pidana pas eksekusi, gitu ya. Nah, apakah tidak bisa, maksud saya, hakim itu melihat kepada alat bukti lain, contohnya handphone tadi yang diekstrak, itu kan masuk petunjuk juga. Oh iya nih, ya saya sih nggak bisa menyimpulkan ini framing dan seterusnya, enggak ya. Karena Jadi kan begini Bang, kalau petunjuk itu, alat bukti petunjuk itu lahir karena adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Contoh, keterangan saksi bersesuaian dengan alat bukti surat berupa visum. Nah, persesuaian inilah yang disebut dengan alat bukti petunjuk. Jadi bukan kayak tadi, ada browsingan cara melarikan diri secara ilegal, cara menyembunyikan bau bangkai. Itu bukan petunjuk itu. Jadi petunjuk itu contoh nih, si Prio bilang cara membunuhnya itu dipukul pakai palu di kepalanya. Kemudian alat bukti visum et repertumnya ngomong, oh bersesuaian nih, lukanya di kepala, lukanya seperti ini, bekas hantaman benda tumpul. Ini contohnya, itu terjadi persesuaian. Nah, persesuaian antara keterangan Prio dengan alat bukti visum inilah melahirkan alat bukti petunjuk. Begitu Bang. Iya, paham saya Bang Leon, paham kalau petunjuk kan Mic-nya Bang Don, mic-nya dideketin. Teman-teman pada Halo. ngomong. Iya, siap sih. Jadi gini, apa Bang Leon, ini kan itu tadi balik lagi, tidak ada yang menyaksikan cara membunuhnya seperti apa, yang mukul duluan siapa. Sedangkan kedua orang ini susah kita percaya, gitu loh. Betul. Jadi direct evidence-nya itu memang nggak ada nih sekarang ini. Kita mau percaya keterangan saja, sedangkan keterangan inkonsistensi kayak si Prio contohnya. Nah, tadi disebutkan harus ada barang buktinya. Kemudian ketika dilakukan pemukulan dicocokkan dengan hasil visum, gitu, bukaan sobeknya, kemudian diduga pakai alat apa dan seterusnya. Nah, kalaulah kita anggap palu ini nggak ketemu nih, benar-benar hilang, nggak tiba-tiba nongol di selokan misalkan gitu ya. Nah, apalah alat bukti lain yang bisa menguatkan bahwa ya memang terjadi pembunuhan tanpa ada keterangan dari saksi gitu loh. Maksudnya nggak ada keterangan saksi yang melihat langsung ya. Nah, bisa nggak tetap ditetapkan vonis hakim terkait pasal yang disangkakan itu, Bang Leon? Karena nggak ada nih sekarang yang lihat, kemudian CCTV yang langsung menyorot pun nggak ada. Paling dekat itu ring 2 lah saya rasa, di luar rumah, di luar kios, ya kan.
kemudian di rumah-rumah warga. Jadi yang menyaksikan langsung nih nggak ada nih. Jadi yang tahu porsinya, kalau di surat dakwaan kan bergantian. Ririn mukul, dilanjutkan Prio. Prio mukul, dilanjutkan Ririn. Nah, kayak Pak Haji Saroni itu dipukul sama si Ririn, kemudian diinjak secara keras oleh Prio 2 kali. Kena leher, kena dada. Nah, itulah persepsi penyidik di dalam dakwaan itu kenapa bisa patah gitu ya. Nah, maksudnya ketika tidak ada direct evidence ini, gimana hakim untuk menentukan siapa yang kadar tuntutannya lebih besar, siapa yang lebih kecil? Itu Bang Leon. Nah, ya. Oke, silakan Bang Leon. Nah, ini Bang Leon. Jadi sebenarnya kalau dalam kasusnya seperti ini, dengan kondisi dua orang yang bersaksi ini tidak bisa kita percaya 100%, maka yang seharusnya dilakukan itu adalah memperdalam keterangan masing-masing saksi, diuji, dikaitkan dengan alat bukti yang lain. Contoh, kan ada alat bukti lain berupa katakanlah visum, itu salah satu contoh untuk mengetahui jenis lukanya. Nah, tinggal nanti dicek keterangan mana nih yang nggak sesuai sama visum soal luka. Kalau ternyata keterangan Ririn yang nggak sesuai, berarti yang nggak bisa digunakan itu adalah keterangan Ririn karena bertentangan dengan alat bukti surat. Itu contoh yang pertama. Atau yang kedua nih, masalah timeline waktunya. Kalau yang saya lihat kan ada tuh komunikasi by handphone antara Ririn dengan korban ini. Dicek dari timeline waktu itu untuk membangun kronologinya. Nah, nanti dari situ diurutkan. Kalau memang nggak ada bukti, ini kan sebenarnya bukti langsungnya ada. Tinggal mau diuji, mana yang bisa dipercaya. Karena si Ririn ini kan bukti langsung dia, karena ada di lokasi kejadian. Dia keterangan saksi, dia melihat sendiri, bahkan dia yang melakukan kan. Tapi ternyata keterangannya dia justru sebaliknya. Dia bilang dia hanya membantu kan. Yang mengeksekusi kan dia bilang kan Ririn. Ini yang jadi persoalan. Makanya keterangan mereka berdua ini harus diuji dengan dengan alat bukti yang lain. Dan selama peradilan di Indonesia belum ada perkara pidana yang diputus bersalah tanpa ada keterangan saksi. Iya. Ini di Bali kemarin Bang Leon saya infokan. Di Bali kemarin ada juga beritanya saya ramaikan itu bahwa terdakwa pembunuhan dalam proses sidang dituntut 10 tahun. Tapi hakim memutus bebas Bang Leon. Oke. Karena itu tadi Mr. J, bukti-buktinya nggak bersesuaian satu dengan alat bukti yang lain. Ketika tidak bersesuaian, udah pasti hakim nggak berani untuk memutus bersalah. Ya, ini tadi pertanyaannya Bang Don, untuk hakim akan mengambil keputusan yang mana yang lebih berat, yang mana lebih ringan. Coba dijelaskan terkait dengan tidak ada bukti yang berkesesuaian tadi nih yang barusan nih. Silakan. Tadi kan Bang Don nanya kan, bahwa bagaimana hakim akan mengambil keputusan sementara faktanya seperti ini. Siapa yang lebih berat, siapa yang lebih ringan, begitu kan? Betul. Bang Don? Betul. Nah, sekarang tolong dijelaskan Bang Leon, bagaimana ketika hakim tidak didukung dengan alat bukti yang berkesesuaian seperti ini, apa yang akan diputuskan oleh hakim? Sebenarnya mengulang yang tadi, silakan Bang Leon. Di Bang Leon sebentar ngomong nih teman-teman, tapi tidak dibuka mic-nya. Ini saya inikan aja ya teman-teman ya. Nanti biar dijelaskan oleh Bang Leon. Asas in dubio pro reo adalah prinsip hukum acara pidana yang menyatakan bahwa jika terdapat keraguan mengenai kesalahan terdakwa, hakim wajib memutuskan hal yang menguntungkan terdakwa. Oke, itu Bang Don sudah terjawab ya dari Bang Leon itu ya. Maksudnya yang menguntungkan gimana Ustaz izin? Itu loh Bang Leon, dijelaskan dulu Bang Leon, in dubio pro reo Bang Leon. Jadi asas in dubio pro reo itu kalau hakim itu ragu soal kesalahan terdakwa, maka hakim itu wajib untuk membebaskan. Ini berkaitan dengan adagium, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu.
Dan tujuannya kenapa ada asas ini? Karena pidana itu nestapa atau penderitaan bagi orang yang terkena. Maka setiap penggunaan sanksi pidana yang mengandung penderitaan ini harus betul-betul didasarkan kepada alat bukti yang terang. Bahkan terangnya melebihi cahaya. Itu Bang. Siap. Boleh Mr. Z, sedikit lagi ya. Ini seru nih. Boleh. Kan kita belajar nih Mr. Z. Nah, apakah Bang Leon, maksud saya gini, ini bisa dijadikan celah oleh para kriminal ya, untuk biar kasusnya nggak terang, kita hilangkan semua barang bukti, kemudian semua yang bisa menjadi apa ya, alat bukti gitu. Kayak contohnya, kayak kasus inilah balik ke sini. Dari awal kita anggaplah Rio dan Ririn itu tidak menyatakan apa-apa ketika ditanya oleh penyidik sampai ke jaksa. Dia cuma jawab saya tidak bersalah. Selain itu tidak ada keterangan lain. Oke. Sampailah lanjut sampai P21 dianggap lengkap oleh jaksa peneliti. Nah, dianggap lengkap itu bukan dari keterangan tersangka, tapi dari alat bukti lain. Nah, kalau seandainya ini sampai di TKP, kita anggap TKP-nya satu aja lah dulu. Sekarang ada 2 TKP kan, kita anggap satu di rumah ini hanya TKP. Nah, mereka melakukan berdua-dua di dalam rumah, kemudian alat bukti, barang buktinya berupa palu itu sudah dihilangkan betul-betul, gitu ya. Kemudian tidak ada yang menyaksikan mereka melakukan tindak pidana ini selain mereka berdua. Nah, ketika dikonfirmasi pun mereka tidak ada yang menjawab satu pun karena mereka pakai hak ingkarnya itu, dan penyidik tidak ada kekuatan untuk memaksa mereka harus menjawab pertanyaan di BAP. Nah, kalau itu terjadi, apakah tidak menjadi celah seorang pelaku kejahatan untuk lepas dari jeratan hukuman? Apalagi ditambah dengan keterangan Bang Leon terakhir tadi, jika ini abu-abu, nah hakim akan memilih posisi menguntungkan terdakwa. Nah, kalau ini bukan abu-abu lagi, gelap sudah dibikin sama ini nih, sama terduga pelaku. Nah, itu Bang Leon. Ya memang tujuannya penjahat kan itu Bang, supaya kejahatannya jangan sampai diketahui. Makanya mereka menghilangkan bukti dan segala macam. Itulah akhirnya kemudian ada namanya konsep justice kolaborator. Tujuannya itu Bang, karena kesulitan untuk menemukan bukti, maka aparat penegak hukum itu ya udah deh, kamu kerja sama-sama saya, ungkap bukti-buktinya, saya kasih kamu keringanan. Itulah tujuan adanya justice kolaborator. Karena kejahatan-kejahatan yang seperti ini yang sulit untuk terungkap, kejahatan namanya kejahatan terorganisir. Nah, itu tujuannya kenapa ada justice kolaborator. Ya cerdik-cerdiknya penegak hukum jadinya Bang. Kalau penegak hukumnya nggak canggih ya si pelaku kejahatan bebas berkeliaran. Kalau nanti semua kejahatan itu mudah ditemukan buktinya, udah penuh penjara Bang. Koruptor udah ketangkap semua. Cocok. Makasih Bang Leon, Mas Z, lanjut. Oke, Jadi teman-teman. mau tanya Mas Dik. Oh, boleh, silakan. Iya, mumpung ingat nih, tadi masih lanjut sebenarnya dari pertanyaan Bang Doni sama Bang Nile tadi ya, terkait yang menguntungkan terdakwa. Kemarin tuh kalau nggak salah Prof. Imran menjelaskan ada 2 pilihan sebenarnya, bebas dan lepas. Nah, kira-kira kalau dilepaskan itu seperti apa nanti berikutnya? Nah, silakan saya Bang Leon. Nanti juga saya siapkan nih. Jadi gini, kalau dalam konsep KUHP lama, lepas itu kan dianggapnya perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan tindak pidana. Nah, kalau di dalam KUHP baru bukan begitu lagi konsepnya. Lepas itu dianggap ketika ada alasan hukum yang sah untuk melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Gitu. Nah, kalau dalam perkara ini menurut saya agak sulit kalau menggunakan konsep lepas. Kenapa? Apa alasan yang membebaskan dia dari pertanggungjawaban pidana? Karena ini soal pembunuhan, menghilangkan nyawa orang. Kalau kayak perjanjian kan masih ada, oh ini ternyata wan prestasi, masuk akal. Tapi kalau ini udah menghilangkan nyawa, masa mau dianggap, oh ini pembelaan terpaksa, gitu kan? Nggak mungkin. Masa pembelaan terpaksa lebih banyak korbannya ketimbang terdakwanya, kan begitu. Nah, jadi ya ini pilihannya antara terbukti atau bebas. Kalau menurut saya ya, Mr. G, tanpa bermaksud mendahului hakim, pilihannya itu cuma 2 itu, bebas atau terbukti bersalah.
Oke, oke. Bebas atau terbukti bersalah. Tinggal teman-teman pilih yang mana. Tapi ya kembali lagi fakta-fakta persidangan. Begitu Bang Ai. Oke, saya ingin ngomong begini. Teman-teman, kita ini berbicara aturannya. Bukan berarti ini indubio pro reo. Oh, ternyata begitu ya, enak bebas, bukan begitu. Jadi gini Mr. Ji, gini, Nah, yang mesti dipahami teman-teman, meskipun dia sudah tersangka, meskipun dia sudah terdakwa, belum tentu dia pelakunya. Satu fakta yang pasti, ini ada 5 orang yang menjadi korban. Itu fakta yang sudah pasti. Tetapi siapa pelakunya? Sampai sekarang belum pasti siapa pelakunya. Kenapa saya bilang belum pasti siapa pelakunya? Belum ada putusan yang menyatakan dia bersalah. Belum ada putusan yang menyatakan Ririn maupun Prio, putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka bersalah. Jadi terlalu dini kalau kita bilang Prio dan Ririn ini adalah pelaku pembunuhan atas 5 orang ini. Itu ya, teman-teman harus pahami ya. Yang kedua, ada namanya asas praduga tidak bersalah. Itu harus kita junjung tinggi. Jangan masih berstatus terdakwa kita langsung tuduh orang pembunuh. Langsung kita minta dia harus bertanggung jawab. Lah kalau ternyata bukan mereka pelakunya gimana? Enak banget dong orang yang melakukan yang ternyata pelaku lainnya. ya. Nah justru persidangan inilah untuk menguji apakah dalil-dalil penuntut umum atau dalil-dalilnya si terdakwa melalui PH-nya yang terbukti. Gitu loh. Kebayang nggak kalau tiba-tiba ada orang meninggal terus ente didakwa terus diminta harus bertanggung jawab? Mau nggak? Kan tentu nggak mau kan. Nah disitulah gunanya persidangan untuk menguji itu. Ya, itu Kenapa? ada pertanyaan lanjutan ini. Bang Leon ngomong langsung di sama Mas LH ini. Kenapa ditahan dulu kalau dianggap mereka nggak bersalah? Ini teman-teman ya, penahanan itu bukan pernyataan bersalah. Penahanan itu salah satu upaya paksa, bukan salah satu upaya untuk menghukum. Itu bedakan ya teman-teman. Kalau nanti ternyata dia diputus bebas, penahanan itu harus dibayar loh, harus ganti rugi loh negara, karena dianggap penahanan yang tidak sah. Jadi harus dipahami ya teman-teman, penahanan itu bukan pernyataan bersalah, tetapi sebagai upaya paksa untuk membatasi kemerdekaan dari si tersangka. Biar nggak kabur. Betul. Bentar aku potong ya, Bang Leon. Kan kalau yang pernah saya baca di KUHP lama itu, dengan mentersangkakan saja itu sudah memenuhi 2 alat bukti. Bagaimana itu? Syarat untuk penetapan tersangka itu kan 2 alat bukti. Tetapi kan alat bukti itu harus diuji, karena alat bukti yang dipakai itu masih alat bukti versi penyidik. Maka alat bukti versi penyidik ini harus diuji kebenaran dan keabsahannya di persidangan. Kalau di persidangan kemudian ternyata alat buktinya tidak benar, diperoleh secara melawan hukum, boleh nggak seseorang dipidana? Jawabannya nggak boleh. Karena di KUHP baru yang sekarang itu, alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki nilai pembuktian. Oke. Jadi memang peradilan memang untuk membuktikan 2 alat bukti ya, sah atau tidak lah ya, atau sesuai atau tidak. Nah saya tadi mau kembali lagi ke soal motif ya, kenapa saya itu tertarik. Jadi gini kan, ada motif yang berubah-ubah, terutama ini tentang ada bayi dan balita ya. Ini menjadi trigger atau pemicu publik khususnya di Indramayu, bahwa mengatakan 2 orang inilah, seolah-olah 2 orang inilah ya, tanpa mau melihat kejanggalan-kejanggalan gitu kan yang ada. Kira-kira sejauh mana sih peranan motif itu dalam menelusuri kasus-kasus kriminal atau pembunuhan ini, Bang Renaldi? Leonardos. Iya, Jadi gini Bang, motif itu tidak wajib dibuktikan dalam pembuktian suatu tindak pidana. Motif itu biasanya dipakai untuk menelusuri kesalahan dari si pelaku, tetapi bukan sesuatu yang wajib dibuktikan. Contoh dalam kasus Sambo dulu. Kasus Sambo kan nggak pernah dibuktikan tuh. Apa sih motifnya Sambo menembak si Joshua? Itu nggak pernah dibuktikan. Karena memang itu tidak wajib untuk dibuktikan, tidak perlu diketahui. Yang penting si terdakwa ini terbukti melakukan tindakan pembunuhan, atau si terdakwa ini betul-betul terbukti melakukan pembunuhan berencana. Itu aja yang perlu dibuktikan.
Begitu, Hmm. Bang. Artinya tidak perlu ada ya motif itu ya, walaupun itu katakanlah pembunuhan berencana. Jadi motif itu bisa saja tanpa motif kita membunuh itu. Bisa saja. Ya kalau pembunuhan berencana itu yang perlu dibuktikan adanya perencanaan, Bang. Cara dia mempersiapkan pembunuhannya itu yang harus dibuktikan. Ya tapi kan itu berangkat dari motif kan, bagaimana mereka itu bisa melakukan perencanaan. Nah, motif sama perencanaan itu beda, Bang. Perencanaan yang dimaksud itu dia mau membunuhnya menggunakan apa? Apakah menggunakan racun kah? Menggunakan pisau kah? Menggunakan mobil kah ditabrakkan? Itu yang disebut dengan perencanaan. Bukan alasannya dia melakukan pembunuhan. Begitu, Bang. Nah, sorry Bang Kopi Pahit ya, saya ini dikit logikanya gini Ya ya, Bang Leo. silakan. Benar, tadi urutannya gini nih. Jadi ketika ada pembunuhan berencana, urut-urutannya ya, kalau saya nggak salah nangkap logikanya Bang Kopi Pahit nih. Ada motif, ya, kemudian direncanakan, kemudian dilakukan, perencanaan itu dilaksanakan. Nah, kalau seandainya tidak ada motif, tahu-tahu orang berencana aja ingin melakukan pembunuhan, apakah itu masuk akal, Bang Leon? Orang membunuh kan pasti karena ada alasan, Bang. Nggak mungkin, kecuali orang agak sedeng tiba-tiba nyabet orang. Nah, alasan itulah yang disebut motif, Bang Leon, menurut Bang Kopi Pahit. Gimana? Betul, itu kan motif, itu kan alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Tetapi perencanaannya bukan di situ. Perencanaan itu adalah ketika dia memikirkan cara untuk membunuhnya, bukan alasan untuk membunuh. Gitu loh. Jadi kalau perencanaan itu ngomongin cara membunuhnya, kalau motif itu alasan kenapa dia membunuh. Motif nggak perlu ada ya? Nggak perlu dibuktikan. Oh, iya. Gimana Mr. Di? Oke, Dari dari Prof. Emran saya dengar agak beda narasinya. Jin, sorry. ya, Prof. Ebran sama persis sebenarnya ini. Hanya kita aja yang kadang-kadang mendengarkan. Begini saja, sabar dulu Bang Leon. Saya ingin menanyakan ini kepada asisten saya. Bangun dulu. Asisten tidur melulu nih. Bangun. Asisten, pakai lipstick, langsung mulai. Dalam ranah hukum pidana, motif adalah dorongan, alasan, atau latar belakang psikologis yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Motif menjawab pertanyaan, mengapa suatu kejahatan terjadi, misalnya motif ekonomi, balas dendam, asmara, atau politik. Untuk lebih memahaminya, berikut adalah rincian perbedaan serta perannya dalam hukum pidana. Motif vs niat. Meskipun sering dianggap sama, motif dan niat, mens rea, memiliki kedudukan yang sangat berbeda dalam hukum pidana. Motif, alasan, merupakan pendorong awal sebelum niat muncul. Motif bersifat subjektif dan tidak selalu harus dibuktikan di pengadilan untuk menyatakan seseorang bersalah. Niat, tujuan, kehendak. Keadaan mental yang menunjukkan kesadaran pelaku bahwa ia sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Niat merupakan unsur utama yang harus dibuktikan untuk menjatuhkan hukuman. Kedudukan motif di pengadilan. 1. Bukan unsur utama, delik. Dalam sebagian besar tindak pidana, motif bukanlah elemen yang wajib dibuktikan oleh jaksa untuk memvonis pelaku bersalah. Selama perbuatan, actus reus, dan niat jahat, mens rea, terpenuhi, pelaku dapat dihukum terlepas dari apapun motifnya. 2. Sebagai alat bantu penyidikan, bagi aparat penegak hukum, penyidik, motif sangat penting untuk membantu menemukan pelaku, mengungkap kronologi, dan membangun konstruksi hukum yang logis. Dan 3. Sebagai bahan pertimbangan hakim, di persidangan, motif kerap diungkap untuk melihat apakah kejahatan dilakukan secara terencana, atau untuk menemukan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan putusan hakim. Oke, terima kasih kalau begitu asisten. Silakan tidur dulu. Penting kan? Jangan lupa. Berarti penting kan itu? Ya, silakan Bang Leon dijelaskan. Sabar dulu teman-teman, sabar. Silakan Bang Leon. Seperti yang sudah saya bilang tadi, motif itu alasan orang melakukan suatu pembunuhan. Sedangkan perencanaan itu adalah cara untuk membunuhnya. Dan motif itu tidak perlu dibuktikan. Gitu loh. Untuk menghukum seseorang itu motifnya tidak perlu dibuktikan. Yang penting terpenuhi unsur. Unsurnya apa? Kalau dalam pembunuhan berencana, setiap orang dengan rencana terlebih dahulu melakukan pembunuhan. Berarti yang harus dibuktikan apa? Rencananya dan pembunuhannya harus dibuktikan. Motifnya nggak perlu dibuktikan. Kan saya udah kasih contoh tadi kayak kasus Sambo. Motifnya Sambo melakukan pembunuhan Joshua itu kan sampai sekarang nggak terungkap.
Apakah karena urusan asmara atau urusan apa? Karena memang itu tidak perlu dibuktikan. Begitu teman-teman. Oke, clear teman-teman ya. Jadi bedakan antara motif dan niat. Kalau niatnya memang membunuh, motifnya apa? Motifnya nggak perlu di ini, tapi niatnya. Oke, kayaknya sudah deh. Silakan, ada kopi pahit. Tadi mau ngomong apa tuh? Ya, saya takutnya gini ya. Jadi kayak mengaburkan motif karena tidak penting gitu kan. Tapi orang-orang bermain gitu kan dengan adanya pelaku lain, dugaan pelaku lain itu bermain-main dengan motif, tapi tidak perlu dibuktikan kan gitu. Nah, adanya ini kan kalau saya lihat kan ya memang takutnya memang ada motif lain. Kalau Prio dan Ririn misalnya, oh karena dibayar, karena ekonomi gitu kan bisa saja terjadi kan. Tapi Ya, artinya menghilangkan dengan dugaan pelaku lain gitu loh maksud saya. Gimana tuh? ya. Kalau itu ini ingin mengungkap, tadi kan sudah dijelaskan. Kalau itu mau mengungkap harus tahu motifnya. Tapi kalau untuk menghukum tidak peduli mau ada motif atau tidak. Yang penting dia sudah melakukan. Begitu kan? Ya. Ini Rahma, kamu tak suruh naik. Kamu mau ngomong apa tak suruh naik. Naiklah, naiklah. Ya. Ini sengaja saya buat mudah, teman-teman. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Silakan, silakan, teman-teman. Bang Ari, kasus Jessica gak ada motif, kasus Munir gak ada motif. Memang untuk menghukum ya. Tak kasih naik nih, Rahma tak kasih naik daripada ke tapping-tapping gak saya anggap. Ya kan? Lebih baik kau sini naik ngomong pakai mulut. Yang sekarang ini kan ada 5 orang ya, iya 5 orang yang terbunuh. Nah, siapakah pelakunya? Gitu ya. Oh, besok kerja ya udah kamu Mr. tak. Ji, saya izin turun dulu ya. Udah mau mandi dulu nih. Belum mandi Mr. Ji. Jangan mandi malam. Iya, tetapi harus mandi Mr. Ji habis dari luar tadi. Oh iya iya iya. Yang penting Terima kasih Bang Leon. aku bilang Terima sehat kasih selalu. semuanya. Sampai bertemu lagi di komal-komal selanjutnya. Terima kasih Mr. Ji. Makasih Bang Baik. Leon. Selamat istirahat. Terima kasih, terima kasih. Si Bang. Terima kasih. Sehat selalu untuk Anda, Bang Leon. Oke, teman-temanku, gimana ya menjelaskan kepada teman-teman ya? Karena kan beda tujuannya. Kalau niatnya itu membunuh, motifnya apa gitu loh. Kalau niatnya hanya membunuh tidak punya motif ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibuktikan juga nggak masalah. Kenapa? Karena sebenarnya untuk mengetahui kronologi. Kenapa sih kok tega betul kamu seperti ini? Apa sih yang mendasari bahwa kamu apa namanya itu membantai ini kan gitu ya? Ini Bang Mr. Ji ya. Jadi kalau saya baca ya arahnya mau tidak mau, suka tidak suka bahwa orang dua ini harus divonis hukum ya, terlepas hukum segala macam. Seolah-olah begitu ya, seolah-olah karena adanya tekanan publik khususnya di Indramayu atau keluarga gitu kan. Karena di situ apa ada bayi dan balita. Triggernya kan itu pemicunya. Jadi mengabaikan kejanggalan-kejanggalan gitu loh Mas Mr. Ji. Itu yang saya baca ya. Iya, iya, iya. Apakah itu karena dendam? Apakah itu karena kan itu kalau itu motif. Kemudian didorong oleh motif itu sehingga dia melakukan pembunuhan. Didorong rasa dendam Karena tadi. dibayar kan mendapat Ah, upah. bisa jadi. Mungkin dia tidak punya motif, tapi karena dibayar, bisa jadi. Karena yang punya niat kan bukan dia kan. Siapa tahu. Ini mohon maaf ya, bukan saya ini ya. Kita lagi mencari-cari. Kemarin teman-temanku ya, ini sudah disuarakan. Motifnya pertama kali adalah dendam gara-gara sewa mobil. Kemudian jaksa sendiri membuat dakwaan itu motifnya adalah bisnis. Dendam juga karena bisnis 900.000 mau mendapat keuntungan
mendapat kembalikan modal 1 hari, tetapi tidak terpenuhi sehingga menimbulkan dendam. Uangnya 900.000, dendam, menjanjikan orang 100 juta. Ini juga bikin pusing. Ada lagi motif yang disampaikan, motifnya apa? Motifnya adalah ingin menguasai harta benda. Harta. Itu juga, tapi benarkah itu terjadi? Nah, inilah sedang dicari ini. Mau dibuktikan atau tidak, 2 orang ini menjadi terdakwa. Besok itu adalah katanya mau menghadirkan ahli digital forensik. Ya mudah-mudahan saja ini harapan kita semua ini, semua itu bisa hadir dan bisa dibuktikan supaya jelas, ya, supaya jelas. Bukan berarti kita menghalang-halangi, supaya jelas apa sih yang mendorong mereka melakukan tindak pidana. Itu kalau bisa dibuktikan. Nah, bagaimana kalau tidak bisa dibuktikan? Itu juga ada aturannya. Aturan itu diomongkan. Jika terbukti itu divonis, jika tidak terbukti itu dibebaskan. Bukan berarti tiba-tiba dibebaskan. Bukan, ini kan dua-duanya bicara ini. Jika terbukti menurut hakim itu divonis, ya. Jika tidak terbukti, ya dibebaskan. Itu undang-undangnya sudah mengatur demikian. Nah, apakah dibebaskan, apakah divonis? Kita belum dapat yang satu itu. Seandainya bukti besok nih, saya sudah catat ini, nih. Ahli itu akan melakukan penelitian uji digital forensik secara utuh, betul. Seandainya besok itu dia bisa menggali lebih tajam bahwa habis kedatangannya Ririn dan Priyo, kemudian setelah itu kelihatan semua Ririn dan Priyo, apalah artinya keluar bersamaan, yang tadinya bertiga tinggal berdua. Sudah itu, kemudian bisa membuktikan bahwa yang diangkut adalah jenazah. Sudah, hukum mereka. Itulah karena bukti-bukti itu jelas. Nah, apakah bisa dibuktikan dengan cara digital forensik? Ya, apalagi yang harus kita tunggu. Yang lain kan sudah muncul tuh. Sisa inilah yang kita tunggu. Harapan saya bisa dibuktikan oleh ahli digital forensik. Ngono loh. Bang Ai. Ayo Bang Ai. Iya bang. Kalau saya khawatir ini asumsi saya ya, apa yang terjadi besok ya. Kalau istilahnya versi dukun saya lah. Apa yang terjadi besok itu saya takutkan yang datang itu sebenarnya bukan expert digital forensik, tapi image processing expert yang dia lakukan akhirnya sesuai permintaan aja, sesuai pesanan, bahwa gambar yang gelap itu perlu diterangkan, khususnya pertanyaan kemarin itu biometrik, kemudian barang yang dibawa apa, dan lain sebagainya. Nah, ini belief saya dari awal sebenarnya tidak pernah membantah itu beras atau jenazah ya, walaupun memang betul jenazah juga punya kompleksitas sendiri untuk ngangkut, tapi saya masih terbuka peluang menerima bahwa itu juga jenazah. Ini saya ya, di hati kecil saya, walaupun itu mungkin catatnya 50-50. Katakanlah itu jenazah misalkan. Dan kelihatan jelas sekali itu jenazah. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Bang Kecepong tadi, Pak Ya. Tony akan mundur kan kalau itu terbukti, kalau kelihatan jenazah. Tapi saya masih berpikir, apa iya 2 orang ini pelakunya, atau semuanya dikerjakan oleh 2 orang ini? Atau jangan-jangan orang ini cuma membantu. Betul dia membunuh tapi nggak semuanya, mungkin sebagian. Kan bisa begitu. Jadi akhirnya perannya itu masih sumir. Akhirnya kita menghukum sesuatu yang sumir sebenarnya. Itu sih kegelisahan saya, Mr. Z. Ya, kalau menghukum sesuatu yang sumir justru kita bertanya-tanya lagi, kok bisa ya, gitu loh. Kok bisa, sumir-sumir kok dihukum kan begitu. Saya itu nggak ada masalah teman-teman. Ini loh, omongan saya didengerin. Biar nggak salah kaprah. Itu loh, 2 terdakwa itu